Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali dalam Sahabat Jemaat. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari-hari yang Tuhan telah berikan pada kami untuk kami dapat berkarya dan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami untuk rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami bacakan nanti dan kami akan dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu." Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pelayan yang baik, bukan yang terbaik. Menarik Bapak Ibu bahwa dalam perumpamaan talenta, Tuhan itu tidak berkata, "Hai hambaku yang terbaik," tetapi ia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Kalau kita lihat Bapak Ibu, di zaman yang terobsesi dengan pencapaian, maka seseorang mudah mengira bahwa Allah itu mencari pelayan-pelayan yang terbaik. Kita berlomba menjadi yang paling berhasil, paling berpengaruh, paling produktif, dan paling dikenal. Bahkan Bapak Ibu, pelayan pun dapat berubah menjadi arena kompetisi, arena kompetisi yang halus. Kita mulai mengukur nilai diri dari jumlah, dari ukuran, dan dari pencapaian. Namun Injil mengingatkan kepada kita Bapak Ibu pada sesuatu yang berbeda. Allah tidak pertama-tama mencari seorang pelayan yang spektakuler. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu, Allah mencari pelayan yang setia. Menjadi yang terbaik Bapak Ibu selalu membutuhkan perbandingan. Kita hanya bisa menjadi terbaik jika ada orang lain yang berada di bawah kita. Tetapi menjadi baik Bapak Ibu tidak membutuhkan kompetitor. Menjadi baik adalah soal kesetiaan dalam menjalani panggilan yang dipercayakan kepada kita. Ibaratkan Bapak Ibu, seekor burung tidak harus menjadi burung terbaik untuk menyanyikan lagu pada pagi hari. Sebatang pohon tidak harus menjadi pohon terbaik untuk memberi keteduhan. Demikian pula seorang murid Kristus tidak harus menjadi pelayan terbaik untuk menjadi berkat. Seringkali Bapak Ibu, justru obsesi ini menjadi terbaik membuat kita lelah. Kita takut gagal, kita takut kalah, kita takut tidak dianggap penting. Maka Bapak Ibu, akibatnya apa? Akibatnya pelayanan yang semula lahir dari sukacita akan berubah menjadi beban, pembuktian diri. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bekerja melalui hal-hal yang begitu sederhana. Ia hadir dalam 5 roti dan 2 ikan. Ia memilih para nelayan biasa. Ia memuji janda yang memberi 2 peser. Ia melihat kesetiaan yang kerap luput dari perhatian manusia. Maka Bapak Ibu, pertanyaan rohani yang penting bukanlah apakah saya yang terbaik, melainkan apakah saya telah setia dengan apa yang dipercayakan Allah kepada saya hari ini. Mungkin pelayanan kita tidak begitu besar Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin tidak banyak orang yang melihatnya. Mungkin hasilnya tidak segera terlihat.
Namun Bapak Ibu, jika itu dilakukan dengan kasih, dengan kesetiaan, maka Allah sendirilah yang akan melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak dibangun oleh segelintir orang yang terbaik. Kerajaan Allah bertumbuh melalui banyak orang biasa yang memilih untuk tetap baik, tetap setia, dan tetap melayani. Dan kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada hari ini menolong kita dalam kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi Tuhan membutuhkan pelayan yang setia dan yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, lepaskan kami dari keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik di mata manusia. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk mengejar kebaikan dan kesetiaan di hadapan-Mu. Ketika kami tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi yang paling hebat, melainkan untuk menjadi pelayan yang baik dan setia. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian Sapa Jemaat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.